Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Dari penggalan cerita singkat tadi, kalian bisa pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Yang pertama ada Bariah dari Madura. Berarti Bariah termasuk suku mana ya? Ya betul, suku Madura. Asep dari Bandung. Berarti Asep suku mana? Betul sekali, suku Sunda. Joko dari Solo. Berarti Joko berasal dari suku Jawa. Yang terakhir Madin dari Jakarta. Berarti Madin suku Betawi. Nah, di Indonesia ini banyak sekali berbagai macam suku atau daerah. Termasuk kamu dan teman-teman kamu pasti memiliki suku atau daerah asal yang berbeda. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal? Kalian harus tetap saling menghormati. Tidak menghina atau mengejek ya. Tetap saling membantu. Yang paling penting, kalian tetap menjaga kerukunan dengan bermain bersama. Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut. Nah, di sini Bu Siska ada kata yang disediakan, yaitu ada Bariah, Joko, Madin, Asep, kalian, sobat, dan Pak Satpam. Nah, coba kalian buat kalimat sapaan. Di sini Bu Siska ada contoh kalimat sapaan dari kata Bariah. Selamat sore Bariah. Lalu ada contoh kalimat sapaan dari kata Joko. Joko, dari mana asalmu? Nah, mudah kan? Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Pilihlah 24 siswa, mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Nah, berarti kita sediakan 24 siswa. Praktekkan untuk membagi 2 kelompok
sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, di sini ada pertanyaan, setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? Lalu berikutnya, setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? Nah, di sini kan soalnya praktekkan untuk membagi dua kelompok, berarti kita cari dulu. Kita cari satu kelompoknya ada berapa orang kalau dibagi dua kelompok. Nah, kalau di situ mintanya untuk membuat dua kelompok, berarti 24 siswa dibagi dua. Bagaimana caranya? Nah, 24 dibagi dua, kita menggunakan pembagian dengan pengurangan berulang. Pengurangan berulang ini kita kurangi angkanya sampai dengan 0. Nah, masih ingat kan kalian itu ada di semester 1. Sekarang Buska ingatkan kembali ya. Kalau 24 dibagi 2 sama saja seperti 24 dikurang 2 sama dengan 22. 22 dikurang 2 sama dengan 20. 20 dikurang 2 sama dengan 18. 18 dikurang 2 sama dengan 16. 16 dikurang 2 sama dengan 14. 14 dikurang 2 sama dengan 12. 12 dikurang 2 sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Kita tinggal hitung ada berapa pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena ada 12 pengurangan, berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, tadi berarti satu kelompok itu terdiri dari 12 siswa. Kita bagi. Nah, kelompok pertama 12 siswa, lalu kelompok yang kedua juga 12. Ingat ya, harus sama besar atau sama banyak. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi nih. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Karena tadi diminta membentuk dua kelompok, berarti pecahannya 1/2. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? Hasil dari pengurangan berulang ada berapa? 12. Ya, betul. Berarti setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Nah, sekarang berikutnya praktekkan untuk membagi 3 kelompok. Nah, berarti kita bagi 3. 24 siswa dibagi 3 kelompok. Nah, caranya sama. Pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, di sini Bu Siska sudah hitung. Di sini 24 dikurang 3 sampai hasilnya 0. Di sini kita tinggal hitung ada berapa pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8 pengurangan, berarti 24 dibagi 3 sama dengan 8. Berarti satu kelompoknya 8 orang. Kita bagi dulu ya. Satu kelompok 8 orang. Kelompok pertama, kelompok kedua, lalu kelompok ketiga. Kita bisa jawab pertanyaan tadi. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan karena harus membentuk 3 kelompok. Gampang, pecahannya berarti 1/3. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa tadi yang kita hitung? Ya, betul, 8 siswa. Mudah kan, Nak? Berikutnya mempraktekkan untuk membagi 4 kelompok. Oh, berarti 24 siswa kita bagi 4. Ingat, kita gunakan pembagian dengan pengurangan berulang. Nah,
Ibu Siska sudah hitung semuanya sampai dengan 0. Karena ada 6 pengurangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi satu kelompoknya 6 siswa. Sekarang kita bagi 6 siswa 1. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Berarti kita bisa jawab pertanyaan tadi. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Karena dibagi 4 berarti pecahannya 1/4. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa yang tadi kita cari? Ya, betul sekali, 6 siswa. Bagaimana anak-anak? Mudah kan mengerjakannya? Nah, Bu Siska yakin kalian pasti bisa. Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Nah, di sini ada 7 gambar yang berbeda. Caranya mudah. Seperti gambar yang pertama ada kue yang dibagi menjadi 2. Berarti pecahannya ya betul 1/2. Berikutnya ada roti yang dibagi 4 sama besar. Berarti pecahannya 1/4. Berikutnya ada 3 dinosaurus. Berarti pecahannya 1/3. Berikutnya ada roti yang dibagi menjadi 2. Berarti pecahannya 1/2. Berikutnya ada persegi. Setiap persegi ini dibagi menjadi 3. Berarti pecahannya 1/3. Di sini ada ular 4. Berarti pecahannya 1/4. Berikutnya ada belalang. Belalangnya ada 2. Berarti bentuk pecahannya 1/2. Mudah kan? Nah, mudah sekali. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Yang pertama, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah, caranya ini seperti tadi ya nak. Kita baca dulu sampai selesai soalnya. Yang B, 1/3 bagian dari siswa kelas 2 adalah. Yang C, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah. Oke, kita lihat soal yang pertama, setengah bagian dari siswa kelas 2. Kita terdiri dari 36 siswa. Karena diminta setengah atau 1/2, berarti 36 dibagi 2. Nah, ingat kita gunakan cara pengurangan berulang. Nah, ini Bu Siska sudah hitung. Ada berapakah pengurangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, berarti setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 18. Berikutnya, 1/3 bagian dari siswa kelas 2. Nah, kalau 1/3 berarti dibagi 3. 36 dibagi 3. Nah, sama dengan kita lihat pengurangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 1/3 bagian siswa kelas 2 adalah 12. Berikutnya yang C, 1/4. Kalau 1/4 berarti dibagi 4. 36 dibagi 4. Nah, hasilnya ada berapa pengurangannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, berarti 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kita bisa menjawab yang C, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 9. Nah, begitu ya caranya.
Jika kalian masih kesulitan dalam pembagian, kalian bisa gunakan pengurangan berulang. Jika kalian sudah hafal perkalian dan pembagian, kalian bisa langsung mengerjakan ini dengan mudah. Tidak masalah, cari cara yang mudah kalian pahami ya. Nah, untuk melatih kalian, coba kalian kerjakan lanjutan soalnya nomor 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan di buku tulis kalian secara mandiri ya. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ibu Siska hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Bu Siska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Dadah.